Apa itu? Mabuk. Hah? Apa, Mak? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat sejahtera, selamat sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semuanya? Kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai acara pada kita malam hari ini, mohon untuk audio terlebih dahulu. Halo? Halo? Mohon untuk audio di mute terlebih dahulu. Baik. Kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung kepada narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Mbak Nonik Ainia, dan juga yang kami banggakan seluruh peserta yang berkesempatan hadir pada acara malam hari ini. Baik, sebelumnya, dengan sangat antusias sekali, pada kesempatan malam hari ini, saya Ainul Marzukoh yang tentunya akan memandu acara yang luar biasa ini hingga selesai nanti. Sebelum dimulai acara kita pada malam hari ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang cara akses tryout, cara akses mengerjakan tryout. Izin share screen ya rekan-rekan semuanya. Apakah sudah muncul di layar handphone rekan-rekan semuanya? Jadi langkah pertama teman-teman bisa searching di Google, yaitu bisa CPNS, kemudian nanti akan muncul seperti ini, langsung saja masuk ataupun login di menu beranda. Kemudian silakan masukkan email dan password yang sudah terdaftar sebelumnya. Kalau belum terdaftar, boleh langsung klik menu daftar di bawah. Nah, di sini adalah halaman beranda utama. Jadi teman-teman karena akan mengikuti tryout akbar, jadi yang diklik adalah scroll ke bawah di bagian tryout akbar. Tidak terlihat tampilannya, Bu. Oke, di bagian tryout akbar. Tampilannya nggak ada ini, Kak. Ya, di sini sudah muncul. Ya teman-teman nih. Tampilannya, Kak. Aduh, sebentar. Oke, sebentar. Oke, di sini apakah sudah terlihat? Nah, kalau sudah terlihat, bisa langsung saja diklik di bagian dikerjakannya. Tidak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Tidak ada, Kak. Ya, sebentar. tampilannya belum muncul. Belum muncul itu. Maaf sebentar.
Maaf sebelumnya teman-teman karena di sini terkendala jaringan, mungkin nanti untuk share screen-nya untuk di sesi berikutnya saja untuk cara tips untuk mengerjakan akses tryout akbarnya. Nah, mungkin sekarang saya akan membagi tips untuk mengerjakan TO-nya. Yang pertama, teman-teman harus meluangkan waktu terlebih dahulu. Kemudian teman-teman juga harus fokus dan jangan sia-siakan kesempatan. Apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Iya, jelas. Dengar. Jelas, Bu. Alhamdulillah. Jelas. Baik, mungkin langsung saja kita sambut narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Mbak Nonik Ainia. Kepada beliau saya persilakan. Halo Mbak Nonik, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Ainul. Apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Baik, mungkin di sini kami semua belum kenal siapa sih Mbak Nonik sebenarnya. Mungkin Mbak Nonik boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nonik Kurdatul Ainiyah, biasa dipanggil Nonik. Saya adalah CPNS ya, namun sekarang status sedang menunggu SKPNS nih, dari Kabupaten Pandeglang. Usia saat ini 26 tahun, terima kasih. Oke, jadi sekarang domisilinya di Pandeglang ya Mbak ya? Betul. Nah, sekarang itu bekerja di posisi apa sih Mbak? Saat ini aku penyuluh kesejahteraan keluarga nih teman-teman. Jadi buat yang mau punya keluarga yang sejahtera boleh nih kita sharing-sharing bareng-bareng. Oke, kalau boleh tahu lulusan mana nih Mbak? Aku lulus tahun 2021 di Pemda Oke. ya, aku instansinya Pemda. Kalau kuliahnya berarti Oh. lulusan tahun berapa ya nih Mbak? Untuk kuliah aku lulus 2019 di Serang, Banten. Untirta mungkin ada yang lulusan Untirta juga di sini. Berarti sejak tahun 2019 ke 2021 cukup singkat ya Mbak ya, langsung alhamdulillah sempat terima PNS. Alhamdulillah. Berarti sudah bekerja di dinas tersebut sudah berapa lama Mbak? Sekitar 2 tahunan? Baru 1 tahun ya, karena memang waktu itu ada kemunduran jadwal dari CPNS-nya sendiri molor ke tahun 2022 pada saat itu. Jadi baru 1 tahunan, iya, pas 1 tahun. Nah, gimana sih Mbak rasanya masih muda, udah CPNS itu coba biar kita makin terinspirasi nih Mbak, gimana coba rasanya bekerja di lembaga pemerintah? Karena sebelumnya aku sempat bekerja di swasta juga, kalau aku compare ya, aku bandingkan bekerja sebagai CPNS ataupun PNS itu lebih dekat ke masyarakat. Jadi rasanya keberadaan kita lebih berarti, kemudian juga lebih dekat, lebih mengetahui, bisa melayani masyarakat. Itu adalah satu kepuasan yang tidak aku dapatkan di swasta pada saat itu. Oke. Kira-kira kalau tugas bekerjanya di kantor tersebut sekarang ngapain aja sih Mbak? Mungkin boleh sharing sedikit ke teman-teman biar ada gambaran, siapa tahu nanti teman-teman ada nih yang berminat di formasi yang sama dengan Mbak Nonik. Baik, kalau saat ini aku fokus di melakukan sosialisasi ya, serta pencegahan, kemudian juga mengajak remaja-remaja agar bisa hidup sehat, kemudian juga terhindar dari seks bebas misalnya, kemudian juga kebanyakan menangani kasus-kasus ya, bisa kekerasan dalam rumah tangga, kasus-kasus yang melindungi anak, seperti itu, penelantaran anak dan lain-lain. Jadi hubungannya terkait dengan keluarga. Seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu nih, dulu waktu mau daftar, apa sih alasannya kok Mbak Nonik ngambil formasi tersebut gitu? Baik, sebenarnya kalau untuk alasan, saat itu saya cari, untung-untungan ya, saat itu cari yang memang formasinya besar. Nah, kebetulan setelah saya lihat-lihat formasinya,
mereka membutuhkan sarjana ekonomi, kemudian juga cukup menarik karena berhubungan dengan keluarga dan masyarakat gitu. Jadi aku memang tipe kalau orang yang senang untuk bersosialisasi, maka dari itu tertarik gitu untuk melamar di formasi tersebut. Ke mute Kak Ainul. Mohon maaf. Oh iya, sorry. Kalau motivasi terbesar gitu dulu waktu mau daftar apa sih, Kak? Orang tua sih ya pasti. Orang tua. Jadi Selain memang itu, apakah- iya, mereka sangat support dan pas aku bilang aku mau ikut tes CPNS juga mereka yang ayo belajar gitu. Jadi mereka yang memberikan motivasi terbesar dalam hidup aku saat itu orang tua, ridho mereka gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin bisa teman-teman bisa ambil nih. Setelah ini saya akan menanyakan tentang persiapan tes gitu kan. Kadang kan kami dilema nih, kami mau ngambil formasi apa, kemudian gimana sih strategi dalam memilih formasi, membaca peluangnya seperti apa gitu kan. Mungkin boleh di-share tipsnya gimana gitu, Kak? Boleh, baik. Untuk formasi, memang teman-teman ada beberapa tips ya yang aku rasa cukup ngaruh di aku. Pada saat itu karena ini pertama kalinya, jadi tahun 2021 adalah perdana banget tuh Kak aku daftar CPNS. Kemudian karena masih belum terlalu percaya diri, saat itu aku hanya mencari, memfilter mana nih yang memang formasinya besar gitu, peluangnya besar bagi aku yang masih amatiran nih dalam tes CPNS gitu kan, karena belum tahu isinya nanti tesnya bagaimana, prosesnya seperti apa, masih awam gitu. Kemudian aku cari peluang yang besar, terus aku lihat nih si formasinya tersebut nanti pada saat SKB-nya materinya gampang nggak atau susah nggak untuk dicari gitu. Karena pada saat SKB itu kan dia bobotnya besar teman-teman dibandingkan SKD ya. Karena CPNS itu kan ada 2 tahap nih. Pertama teman-teman nanti SKD terlebih dahulu, baru ke SKB. Nah di SKB inilah yang akan menentukan banget pada saat itu. Strategi aku adalah cari formasi yang kira-kira nih materi SKB-nya gampang gitu untuk dicari. Nah, itu sih tips yang paling aku tekankan pada saat aku tes pertama kali di tahun tersebut gitu. Oke. Kalau untuk persiapan administrasinya kira-kira ribet nggak di formasi yang Kakak ambil? Kalau di aku alhamdulillah ya sejauh kemarin itu lancar-lancar aja karena memang yang dibutuhkan juga masih yang normal-normal seperti scan ijazah, transkrip nilai, KTP, kartu keluarga. Jadi masih yang umum dan bisa aku kejar gitu. Kalau untuk instansi yang aku lamar. Jadi tidak membutuhkan TOEFL ya Kak ya, karena mungkin kayaknya ada beberapa instansi yang memang membutuhkan TOEFL gitu. Iya, kalau untuk instansi aku kebetulan tidak ya. Cuman teman aku yang waktu itu di kementerian, dia diminta pada saat itu untuk TOEFL juga. Oke. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu. Persiapan sebelum tes. Jadi apa sih Kak peran dari Bisa CPNS dalam membantu Mbak Nonik untuk mempersiapkannya begitu? Boleh di-sharing Kak biar makin termotivasi nih teman-teman nih. Oke, kalau aku bilang sih Bisa CPNS itu perannya cukup berpengaruh mungkin sekitar 50% kalau aku bilang ya. Karena balik lagi saat itu aku perdana dan tidak tahu harus bertanya kemana, tidak tahu harus tesnya seperti apa. Jadi saat itu aku cari-cari dan yang paling cocok memang Bisa CPNS. Dari awal mereka memberikan materi, itu menggambarkan kisi-kisinya dengan jelas gitu. Terus juga untuk tryout-nya segala macamnya itu benar-benar rasanya ada yang mendampingi gitu bagi diri aku. Nah, kemudian juga cara pembahasannya juga mudah dimengerti, masuklah di aku ya. Karena aku agak lambat juga untuk soal-soal TIU. Nah, di sana itu di Bisa CPNS itu segala rumus, segala cara pengerjaan itu dijelaskan dengan detail. Maka dari itu aku merasa kayak oh kayaknya kalau dulu nggak daftar Bisa CPNS mungkin aku nggak akan lulus juga gitu pada saat itu ya. Sempat kepikiran sampai segitunya gitu. Saking membantunya menurut aku. Seperti itu. Oke, jadi di aplikasi tersebut itu sudah ada kumpulan soal ya Kak ya. Kemudian tersedia tryout yang banyak dan kemudian juga ada pembahasan-pembahasan secara detail dan rumus-rumus cepatnya gitu ya Mbak ya. Oke. Nah, kalau lama waktu persiapannya itu berapa bulan, Mbak? Atau mungkin SKS? Enggak kan ya?
Enggak. Kalau SKS aku nggak menyarankan teman-teman memang, karena materinya kan banyak ya, bercabang juga gitu. Saat itu aku sekitar 7 bulan ya, 7 bulan sampai 8 bulan. Cuma itu nggak intens gitu, karena sambil kerja waktu itu. Jadi belajarnya paling Sabtu Minggu atau pulang kerja. Tapi setelah aku resign, saat itu aku memberanikan diri nih untuk resign. Karena memang sudah tidak cocok juga gitu dengan pekerjaan lama, dan aku manfaatkan waktu itu sekitar 2 bulan aja sudah cukup sih, tapi harus intensif dan setiap hari aku buka-buka CPNS, aku try out ulangi lagi, aku buka-buka lagi materinya. 2 bulan insya Allah udah cukup pada saat itu. Harus intens tapi. Oke, oke, oke. Nah, berikutnya nih, jadi memang harus intens ya Mbak ya. Nggak boleh yang namanya mau tes, apalagi CPNS gitu kan ya. Yang belum tentu setiap tahun itu bukaan gitu kan ya. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan teman-teman. Apalagi di sini sudah tersedia aplikasi yang memang sangat lengkap gitu loh. Isinya banyak, kalian bisa bisa melatih mengerjakan soal setiap hari, tryout-nya banyak, ada plus pembahasannya gitu kan ya. Apalagi nih nantinya yang untuk TO Akbar, teman-teman yang ikut TO Akbar ini, nanti bakal ada pembahasan via Zoom meeting ya Mbak ya. Jadi nanti teman-teman jangan sampai nggak ikutan nih, sayang banget karena ikut tryout gratis, terus nanti ada pembahasannya lengkap TIU, TWK, sama TKP-nya itu melalui Zoom meeting. Oke, nah pertanyaan berikutnya nih Mbak. Tadi kan prosesnya itu kan ada SKD sama SKB gitu ya Mbak ya. Kalau tantangan setiap setiap seleksinya kayak pertama nih, tantangan di SKD apa sih Mbak? Oke, kalau untuk SKD kita harus istilahnya kalau ember mah bener-bener harus nyediain ember yang besar gitu teman-teman. Karena dia materinya juga banyak ya, mulai dari tes wawasan kebangsaan, kemudian juga tes intelijensia umum, tes karakteristik pribadi, dan itu butuh persiapan yang memang cukup lama gitu. Karena materinya bercabang, kemudian juga ada yang soal penalaran, ada lagi dia soal hafalan, dan itu cukup bikin rumit lah gitu, karena selain daripada materinya banyak, kita juga harus memahami nih, belum lagi kita harus paham matematikanya, dan tantangan terbesar itu pada saat itu di TIU sih menurut aku, karena banyak rumus-rumus yang kita harus tahu, dan juga paket CPNS itu kan soalnya ribuan ya, mungkin membuat soal, dan kita nggak tahu nih soal mana yang nanti akan kita dapatkan, karena bener-bener random. Satu orang dengan satu lainnya tuh dipastikan tidak sama gitu soal-soal yang keluar. Itulah yang tantangan terbesar di SKD itu, terlalu besar cakupannya, jadi butuh waktu untuk belajar. Oke, kalau di SKB-nya nih Kak, atau mungkin semakin menantang atau semakin menurun Kak challenge-nya menurut Kakak? Kalau secara mental sih makin naik ya, karena bobotnya sendiri kan 60% tuh. Terus juga kita nyari materi SKB-nya agak-agak susah-susah gampang kalau untuk SKB, tidak sebanyak SKD. Namun untuk tipe soalnya dia lebih mudah karena fokus di satu bidang aja. Misalkan teman-teman daftarnya penyuluh kesejahteraan keluarga, nah yang diteskan di situ aja gitu, tidak keluar dari lingkup tersebut. Sedangkan kalau SKD kan luas gitu. Jadi kalau untuk tantangan SKB lebih ke mental kita sih, karena bobotnya besar dan juga mencari materinya agak susah. Di situ tantangannya. Oke. Karena kalau di SKB ini nggak sesuai materi kuliah ya Kak ya, beda ya Kak ya? Tuh, sangat sesuai beda. dengan formasi kerjanya ya Kak ya? Iya. Oke. Nah, jadi teman-teman, tantangan yang pertama itu di SKD, itu kan cakupannya ada TIU, TWK, sama TKP. Tadi Mbak Nonik itu challenge terbesarnya itu di TIU, di matematikanya ya Mbak ya? Betul. Nah, kebetulan saya ini guru matematika nih ya Mbak ya. Kalau teman-teman sudah follow TikToknya akun Bisa CPNS, setiap siang itu bakal ada live streaming untuk cara mengerjakan soal matematika, ataupun di Instagramnya juga banyak banget share tips and trick mengerjakan soal di CPNS gitu kan. Karena kalau dalam mengerjakan soal matematika itu kalau nggak belajar nggak mungkin bisa ya Mbak ya. Betul.
Itu Apalagi yang kadang bikin. takutnya rumusnya panjang, oh ternyata ada Hmm. tipsnya loh, ada triknya loh. Kan kadang soal itu tuh ada cara mudahnya gitu kan ya. Ada yang memang harus dengan rumus. Kalau misalkan teman-teman nggak hafal rumus, ya kayaknya nggak mungkin bisa ngerjain gitu kan ya. Cap cip cip juga mungkin hasilnya juga salah gitu kan, kemungkinan kayak gitu. Oke. Nah, jadi kira-kira nih momen yang paling berkesan antara SKB sama SKD itu apa sih, Mbak? Untuk momen yang berkesan itu ini ya pas keluar hasil tes. Jadi kan setelah kita tes langsung tuh di layar nilai kita berapa gitu langsung diperlihatkan. Dan sampai sekarang aku belum bisa melupakan gitu. Merindingnya aku ketika lihat nilai yang cukup besar gitu ya. Karena selama tryout di Bisa CPNS, nilai aku tuh paling mentok-mentok 410, 415 gitu ya. Namun pada saat tes aku dapat nilai 465 dan itu nggak pernah aku dapatkan gitu sebelumnya selama tes. Jadi sampai sekarang tuh masih merinding kalau inget momen ketika hasil itu keluar gitu sih. Paling aku ingat sampai sekarang momennya. Oke, sangat berkesan ya. Biasanya mungkin karena grade soal yang di Bisa CPNS lebih tinggi nih, mungkin begitu. Jadi Mbaknya itu sudah terbiasa mengerjakan soal yang lebih susah. Ternyata yang keluar alhamdulillahnya itu soalnya lebih mudah. Jadi top skor ya, Mbak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman terbukti nggak tuh? Karena Mbaknya ini rajin belajar di Bisa CPNS, sering mengerjakan soal, alhamdulillah top skor. Karena kita itu bisa lancar mengerjakan soal karena terbiasa mengerjakan soal. Itu nggak berlaku hanya di matematika saja, tapi di semua soal kita lama-lama akan paham dengan karakteristik soal ya, Mbak ya. Betul. Dan pada saat itu aku kan sempat cerita ya tadi kalau aku tuh paling bukan gak suka sih, paling susah belajar matematika gitu. Dan aku orangnya ngafal banget. Jadi aku tuh belajar TWK enjoy. Namun pada saat tes justru TIU aku yang jauh lebih besar dibandingkan TWK malah. Jadi kok matematika aku lebih bagus gitu ya. Jadi itu sih yang paling momen luar biasa pada saat itu. Oke, mungkin karena selama belajar Mbaknya ini merasa insecure di TIU, jadi lebih meningkatkan di TIU-nya. Mungkin seperti itu ya, Mbak ya. Makanya pas di Bisa CPNS itu yang paling aku sering belajar itu adalah TIU-nya. Karena pakai TIU-nya banyak juga kan. Aku ubek-ubek aja itu semuanya sampai, oh iya bermanfaat juga ya belajar selama ini. Oke, sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman jeli, kalau masih ingat, kalau TIU di CPNS itu adalah materi SD dan SMP, nggak nyampe materi SMA, maksimal tuh SMP teman-teman. Apalagi kayak operasi hitung bilangan, kemudian soal cerita pecahan itu kan masih SD nih, konsep dasar gitu kan. Jadi jangan sampai nanti nemu soal yang soal SD ternyata kok salah menjawabnya, itu amat sangat disayangkan ya Mbak ya. Betul. Nah, selama proses administrasi sampai dengan lolos itu estimasi waktunya berapa lama, Mbak? Waktu itu pendaftaran kalau nggak salah di bulan Juni ya, Juni ke Juli. Kemudian aku tes di akhir Agustus untuk SKD dan SKB-nya di September akhir juga. Untuk pengumuman langsung ya, memang untuk pengumuman. Cuma yang lama adalah menunggu SK-nya. Kalau untuk dari proses pendaftaran sampai selesai tes, mungkin sekitar 5 bulan ya menunggu. Waktunya sekitar 5 bulan. Oke, lumayan ya Mbak ya? Lumayan mental dan psikis ya. Kalau dari SKD ke SKB nih, lama nggak nunggunya Mbak? Hanya 1,5 bulan pada saat itu. Oh, aman nggak molor terlalu lama ya? Iya, untuk jarak dari SKD ke SKB lumayan cepat lah. Oke. Siap. Apa yang Mbak rasakan? Yang pertama tadi kalau untuk yang lolos tes SKD-nya kan surprise banget nih, nilainya melambung tinggi gitu kan ya. Nah, kalau di pengumuman finalnya gitu kan, ketika lolos SKB, kira-kira perasaan apa sih yang Mbak rasakan gitu? Mungkin biar teman-teman semakin greget untuk daftar gitu. Kalau aku sih kayak apa ya, mungkin dibilang lebay sih lebay, cuman bangganya memang luar biasa teman-teman, karena segala perjuangan aku yang tidur sampai tengah malam gitu kan, belajar sambil makan pun belajar, itu terbayarkan gitu, rasa capeknya tuh terbayarkan gitu. Jadi aku nggak ada penyesalan lagi nih, oh ya
coba dari dulu aku belajar pakai ini, coba dari dulu aku belajar tentang ini gitu. Jadi saat itu tidak ada penyesalan yang benar-benar besar gitu bagi aku, karena aku udah melakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan saat itu. Oke, jadi kesimpulannya adalah belajar dengan maksimal dan jangan SKS teman-teman. Ini kan sudah ada informasi-informasi simpang siur nih Mas Yani, semoga tetap ya, semoga sudah tetap jadwalnya ditentukan. Teman-teman, ayo mulai sekarang, mulai hari ini perbanyak belajar, perbanyak latihan soal. Jangan terlalu pede dengan diri sendiri, aku udah bisa. Kadang-kadang kan gitu ya Mbak ya, merasa udah Bener-bener. menguasai gitu. Nanti aja lah belajarnya pas H-2 atau H-3 baru belajar. Itu jangan seperti teman-teman. Karena apalagi materi TWK ya Mbak ya. Boleh dong Mbak tips ngapalin TWK gitu. Kayaknya kan materinya jangkauannya sangat luas nih. Kira-kira apa nih Mbak trik untuk biar bisa menguasai TWK-nya? Oke, kalau aku sih dari TWK, karena TWK itu kan terbagi menjadi dua ya sebenarnya, ada yang hafalan, terus juga ada yang penalaran. Nah, untuk soal-soal seperti hafalan, teman-teman, aku sempat baca ya di satu buku atau dari mana, jadi otak kita itu cepat menangkap warna ketimbang warna hitam, tapi lebih yang berwarna. Maka dari itu, setiap belajar, aku tuh selalu pakai pulpen warna biru. Nah, itu menurut aku cukup bermanfaat ya, karena setiap aku belajar hafalan TWK, aku mengetahui letak dari tulisan-tulisan itu. Jadi pada saat tes itu, ketika soal hafalan yang keluar, teringatlah si tulisan yang berwarna biru tersebut. Maka dari itu untuk soal-soal hafalan, biasanya aku bikin mind map, terus juga aku ringkas, aku rangkum, dan aku hafalin di subuh. Itu bener-bener pas otak kita itu lagi fresh-freshnya di waktu subuh untuk soal hafalan. Nah, untuk soal penalaran itu kita harus butuh pembiasaan. Jadi nggak bisa kita belajar soal penalaran sekali dua kali, tapi harus sering-sering, karena kan penalaran itu isinya sebenarnya Pancasila untuk soal-soal penalaran. Cuman banyak tahun kemarin yang gugur di soal-soal penalaran, teman-teman. Jadi harus berhati-hati dan harus mengetahui butir-butir Pancasila yang sering keluar. Jadi harus dipastikan teman-teman belajar penalaran itu dari sila 1, sila 2, sila 3, sampai sila kelima, itu mengetahui jenis-jenis bentuk soal-soal penalaran. Nah, nanti di Bisa CPNS juga aku banyak nemu soal-soal yang serupa dengan tes aslinya pada saat itu, baik itu untuk hafalan dan juga penalaran. Insya Allah nanti membantu sih buat teman-teman semua. Oke. Kalau sekalian nih Mbak, kalau di TKP-nya kadang itu kan katanya memilih jawaban yang terbaik, ternyata skornya bukan yang tertinggi gitu ya Mbak ya. Boleh nih di-share tipsnya gimana cara menjawab TKP yang tepat gitu, yang mendapatkan top skor tertingginya begitu. Untuk TKP aku cukup menarik juga nih teman-teman. Jadi TKP itu nilainya saat itu cukup besar, sekitar 200 untuk skor TKP. Nah, selama aku tryout, TKP itu memang biasanya di grade 170, 180 itu sudah mentok. Tapi ketika aku sering-sering latihan soal, itu aku jadi tahu bentuk soal ini tuh dia sebenarnya pengen dijawab apa sih. Jadi TKP itu sebenarnya kayak kita memahami cewek, teman-teman. Dia tuh tahu apa yang kita mau, dia tuh tahu gitu apa yang dia mau. Jadi harus tahu ciri-cirinya. Nah, ketika teman-teman mengetahui sering-sering latihan soal, nanti kelihatan tuh, oh soal-soal seperti ini, dia biasanya minta dijawab seperti ini misalkan. Nah, pastikan teman-teman pilih jawaban yang terlihat kita itu profesional, kita itu seperti pelayan negara yang benar-benar loyal, kemudian juga kita itu memilih jawaban-jawaban yang berkomitmen tinggi. Jadi seakan-akan pencitraan terbaik teman-teman pada saat tes tersebut di TKP tuh dituangkan semua gitu untuk soal-soal TKP. Oke. Lumayan membantu, sangat membantu Mbak. Nah, kira-kira tadi kayaknya Mbaknya tuh sudah mulai membongkar rahasia kiat-kiat untuk bisa menjadi ASN teman-teman. Dicatat, jangan sampai hanya diabaikan. Coba teman-teman praktekkan biar siapa tahu rezekinya sama dengan Mbak Nonik, sekali tes langsung lolos. Mungkin di sini banyak teman-teman yang masih fresh graduate, jadi biar bisa nih meniru atau mencontoh pengalaman dari Mbak Nonik. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah
pesan untuk teman-teman yang ingin mendaftar CPNS. Biar mereka semakin semangat, biar semakin tergugah, biar mulai sekarang, mulai untuk belajar. Boleh, Mbak Nonik? Kalau pesan dari aku, teman-teman, intinya ya, pada saat kalian mau mengejar sesuatu, itu pastikan diri kalian 100% untuk hal tersebut. Jadi jangan sampai setengah-setengah. Misal, oh aku daftar mau untung-untungan aja deh, atau misalkan, oh aku daftar ya udah kalau lolos alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Nah, kalau dari aku sendiri, teman-teman ketika ingin menggapai sesuatu, 100% kan usaha. Jangan sampai nanti menyesal, misalnya, kenapa ya dulu aku nggak ikutan tryout, coba kalau aku ikutan tryout nih, mungkin aku bisa gitu. Nah, hal-hal seperti itu dihindari teman-teman, sebisa mungkin jangan sampai kalian menyesal nantinya. Dan untuk soal-soal materi CPNS itu, tidak bisa kita belajar seminggu 2 minggu langsung masuk gitu ke otak, karena memang cakupannya besar, terus juga mental kita lumayan teriris ya dengan banyaknya orang yang akan daftar, karena setiap tahun yang mendaftar itu makin naik teman-teman, makin banyak. Maka dari itu persaingan semakin ketat, kalau kita tidak 100%, kemungkinan lolosnya agak sedikit besar gitu. Jadi pokoknya lakukan terbaik yang bisa teman-teman lakukan, tetap berdoa, jaga kesehatan, dan yang paling penting adalah minta doa sama orang tua atau keluarga terdekat. Itu sih kalau dari aku. Oke. Nah nih, Mbak Nonik sudah men-share semua pengalamannya, tips-tipsnya, kiat-kiatnya. Mungkin di sini teman-teman semua ada yang penasaran nih, ada yang mungkin ada yang belum saya tanyakan. Monggo saya buka sesi pertanyaan, teman-teman. Silakan yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand ataupun boleh langsung on mic, langsung tanyakan ke Mbak Noniknya. Ada yang ingin bertanya, silakan. Selamat malam. Iya Kak Aijin, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama mungkin Kak Aijin terlebih dahulu ya, nanti yang lain menyusul. Oke, silakan Kak Aijin. Terima kasih Kak. Selamat malam ya Kak. Saya ingin tanya nih, ada 2 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama itu untuk materi SKB. Biasanya apakah ada buku khusus SKB untuk mempelajari materi tersebut ya Kak ya? Lalu yang kedua, untuk seleksi administrasi, biasanya skor TOEFL di masing-masing instansi, apakah batas minimalnya kebanyakan 450 ya Kak? Terima kasih. Oke, boleh mungkin sekalian langsung jawab Mbak Nunik? Maaf, tadi Kak izin untuk yang pertanyaan pertama SKDK atau SKB? SKB. Ya. Oh iya. Kalau untuk SKB memang buku ataupun panduan itu agak susah ya didapatkan. Tapi ada beberapa formasi yang memang ada gitu, tahun-tahun sebelumnya itu ada bukunya. Tapi sepengalaman kemarin aku, untuk SKB kita benar-benar mandiri mencari materinya gitu. Misalkan nanti ada kisi-kisi resmi nih untuk SKB formasi kakak. Salah satunya misalkan aku di penyuluh kesejahteraan keluarga, kisi-kisinya adalah tentang 8 fungsi keluarga. Nah, itu hanya tok di kisi-kisi saja. Jadi untuk materinya kita benar-benar mencari sendiri secara mandiri ya. Karena bukunya agak susah panduan-panduan untuk SKB gitu. Nah, untuk skor TOEFL sejauh ini sih aku kurang memahami ya, karena memang di instansi aku sendiri tidak mewajibkan TOEFL, tapi untuk skor-skor seperti itu sepertinya sesuai aja dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika memang skornya yang dibutuhkan TOEFL adalah 400 sekian, maka kemungkinan tahun ini juga masih sekitar seperti tahun sebelumnya, masih sama biasanya. Kurang lebih seperti itu Kak Aijin. Oke, apakah terjawab Kak Aijin? Cukup? Iya, cukup Kak. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Pertanyaan berikutnya dari Kak Halo Ulan. Kak, saya mau tanya dong. Untuk Kak Metika berikutnya ya. Sekarang Kak Ulan terlebih dahulu. Silakan Kak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya, Kak, saya izin bertanya, Kak, kepada Kak Noni. Yang pertama, untuk seleksi administrasi, Kak, itu saya dengar, apakah ada perbedaan, Kak, untuk masalah ijazah, terus masalah akreditasi kampus, dan satu lagi untuk nilai-nilai kita,
nilai-nilai di S1, apakah itu harus dileges atau tidak, Kak? Untuk lembar administrasinya. Terus yang kedua, Kak, di akte kelahiran saya, satu nama di huruf pertama saya, misalkan ini nama saya Siska, nama depannya. Nah, di akte kelahiran dia bukan Kak C. Apakah itu bermasalah, Kak? Di akte kelahiran satu huruf berbeda dengan di ijazah S1, Kak. Terus yang kedua, Kak, saya mau nanya, Kakak dalam pengerjaan soal selama ini, manajemen waktu Kakak, dalam mengerjakan soal, sebaiknya mana dulu, Kak, yang dikerjakan, Kak? TKP kah, TWK dulu, atau TIU, Kak? Mohon arahannya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, saya bantu rekap ya Mbak Nuni. Jadi yang pertama itu ijazah akte transkrip apakah perlu dilegalisir? Baik, kalau untuk ijazah saat itu yang di-scan itu adalah ijazah asli ya. Pada saat pendaftaran di SSCISN yang kita lampirkan adalah ijazah asli. Namun teman-teman harus tetap mempersiapkan jikalau memang diminta untuk legalisirnya. Karena terkadang memang ada instansi yang juga mengharuskan bahwa ijazah itu dilegalisir. Jadi siap-siap saja untuk legalisir ya. Tapi kalau untuk yang diupload adalah biasanya kalau tidak ada perubahan yang asli seperti itu. Terus yang kedua untuk kakak ya, akta kelahiran. Ya, Akta kelahiran. Kalau aku memang akta kelahiran tidak diminta ya, tapi yang diminta itu adalah kartu keluarga serta KTP. Nah, pastikan bahwa tidak ada satu kesalahan pun di kartu keluarga dan KTP. Kalau untuk akta, tahun kemarin sih tidak minta di-upload ya. Cuman kalau memang ingin aman atau mau takutnya suatu saat diminta, lebih baik dirubah dari sekarang. Karena takutnya itu menggagalkan. Tapi sejauh kemarin sih masih KTP sama kakak aja. Dan kebetulan aku pun ada salah spasi nih teman-teman. KTP sama kakak itu spasinya ada yang kurang. Maka dari itu sebelum tes, aku menyelesaikan segala administrasi. Sebelum pendaftaran ya, aku menyelesaikan administrasinya biar tidak ada masalah nanti di akhir. Gitu sih Kak. Kalau kemarin akta tidak ditanya ya. Cuman jika memang ingin lebih aman dan takut terjadi hal lainnya, mending diurus terlebih dahulu seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya tadi tentang manajemen waktu, Kak. Oke, manajemen waktu pengerjaan SKD. Mungkin banyak teman-teman di tips di luaran sana katanya TIU taruh di akhir ya, mungkin banyak yang tes seperti itu. Tapi karena aku pribadi sulit di TIU, teman-teman, jadi aku tuh sebelum tes mengenali dulu nih diri aku kurangnya di mana. Aku merasa kurang di TIU. Maka dari itu TIU aku tidak taruh di paling belakang. Karena aku akan membutuhkan waktu yang banyak untuk mengerjakan soal-soal TIU. Aku mengerjakan TWK terlebih dahulu agar hafalan yang masih ada di otak aku, penalaran-penalaran yang masih fresh itu keluar semua dulu nih untuk TWK. Jadi aku kerjakan TWK, kemudian aku TIU. TIU itu aku paling lama sekitar 45 menitan baru selesai nah untuk TIU. Baru di akhir-akhir detik itu TKP. Karena sebenarnya TKP itu setelah aku coba berkali-kali try out, mereka itu hanya butuh 10-15 menit aja untuk mengerjakan TKP sebenarnya. Jadi dalam waktu yang terburu-buru pun atau kita akan kehabisan waktu sekalipun, kalau TKP di akhir itu tidak terlalu, istilahnya tidak terlalu bikin kita gemetar. Bayangkan kalau TIU di akhir, terus kita sisa waktu 10 menit lagi, wah udah itu kacau gitu kan, udah nggak bisa fokus, udah nggak bisa konsen. Makanya biasanya aku TKP taruh di akhir. Jadi TWK, TIU TKP sesuai dengan kisi-kisi dari pemerintah aja. TWK, TIU TKP, aku kerjakan berurut. Gitu sih kalau tips dari aku. Kak Ulan. Oke, terima kasih Mbak Nonik. Pertanyaan berikutnya cukup Mbak Ulan? Mbak, saya boleh naik satu lagi. Tadi kan ada TOEFL. TOEFL itu kalau misalkan kita jangka waktunya lebih dari setahun, misalkan tesnya itu kemarin 2021, apakah boleh, Mbak? Atau harus update? Kalau untuk TOEFL, aku kurang tahu nih Kak Ulan nih. Mungkin Kak Ainul ada yang lebih mengetahui nih tentang TOEFL? Mungkin kalau TOEFL itu kan ada masa berlakunya ya Mbak ya. Di sertifikatnya apakah ada keterangan masa berlakunya? Kalau misalkan ada memang harus di-upgrade gitu Kak. Jadi nggak bisa dipakai selamanya begitu. Yang saya tahu seperti itu.
Baik Mbak Ainul, baik Mbak Noni, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Meitika. Monggo Mbak Meitika. Mana nih Mbak Meitika? Apakah jadi Halo, terima kasih Kak Ainul. Udah ada sih tadi pertanyaan saya di Kak Ulan yang ketiga mengenai pengerjaannya dari TWK, TIU, atau TKP dulu. Makasih ya Kak. Sama-sama, Kak Metika. Sama-sama. Oke, yang lain teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Ya, halo, selamat malam Kak. Selamat malam Kak Krepes nih, namanya Krepes nih. Kak, Krepes enak. Jadi perkenalkan Pak, nama saya Kresna, hanya disingkat aja itu. Kresna. Oh, wow. Baik Kak Kresna. Pertanyaan saya untuk Kak Ainul dan Kak Nonik nih. Kan untuk persiapan belajar itu kan memang butuh memakan waktu yang sangat lama. Untuk Kak Nonik sendiri tadi bercerita itu mungkin lebih dari 5 bulan ya. Mungkin pertanyaan saya itu bagaimana sih Kak mengatasi rasa jenuh pada saat kita belajar. Mungkin kita akan semangat dalam 1-2 bulan. Mungkin aja di bulan berikutnya itu kadang kita jenuh nih Kak. Aduh, jadi mager nih, jadi malas. Mungkin ada nggak Kak tips biar nggak jenuh gitu kita dalam belajar mempersiapkan diri ini. Terima kasih. Baik, untuk ketika belajar memang tidak bisa terhindar ya dari yang namanya jenuh. Karena mau tidak mau manusia kan kalau mengerjakan sesuatu yang berurut-urut terus, begitu terus tiap hari biasanya kan jenuh. Nah biasanya aku memang sebulan sekali itu sehari atau 2 hari aku keluar gitu ya, refreshing. Nggak yang harus jauh-jauh, bisa mungkin jalan pagi. Jadi otak kita itu lebih refresh. Pokoknya jangan sebulan kita belajar tuh bener-bener setiap hari gitu. Pastikan teman-teman punya 1-2 hari untuk me time, bisa nonton drama kah, bisa jalan keluar kah, pokoknya sisakan waktu yang memang bisa merefresh kembali nih pikiran kita, tenaga kita, semangat kita. Kemudian untuk biar tetap konsisten, teman-teman ingat aja tujuan akhirnya belajar ini untuk apa sih? Tujuan akhirnya kan untuk tes CPNS. Nah, tes CPNS itu kan hanya sehari, bahkan sehari pun cuma 1,5 jam gitu. Jadi ingat tujuan akhirnya, aku belajar selama ini, segiat ini adalah untuk 1,5 jam tersebut. Jadi motivasi kita, semangat kita itu akan tetap ada gitu. Karena kita tahu tujuan akhir kita adalah untuk tes CPNS. Seperti itu. Kalau dari aku nih, Kak Krepes. Oke, apakah terjawab, Kak Kresna? Ya udah terjawab. Kalau mungkin dari Kak Ainul sendiri gimana Kak? Boleh nih kalau untuk belajar, kalau saya pribadi, kalau belajar itu tidak suka membaca gitu kan, lebih suka lebih audio visual. Jadi mungkin nanti kakaknya bisa lihat channel yang memang membahas kupas tuntas CPNS, baik di TWK sama TKP, lihat tutor yang asik gitu kan, pembawaannya asik, cara belajarnya asik, itu bisa menjadi salah satu cara untuk kita tidak jenuh belajar gitu sih. Mungkin nanti kalau misalkan udah mungkin jenuh banget nih, boleh diselingi dengan healing ya Kak ya. Jadi biar nggak terlampau pusing gitu. Kalau saya seperti itu Kak. Makasih banget Kak. Oke. Izin bertanya Kak. Boleh Kak Aulal, silakan. Nanti setelah Kak Aulal baru Kak Aji. Baik, yang saya ingin tanyakan apakah jurusan ilmu komunikasi penyiaran Islam ada kemungkinan bisa ikut daftar CPNS, Kak? Untuk Kaulal, gelarnya apa nih Kaulal? Esos. Oh ya, jadi teman-teman boleh langsung aku jawab ya. Untuk CPNS sendiri mereka itu melihat dari gelar kita. Jadi meskipun misalkan Kaulal Esos jurusannya adalah penyiar apa tadi, dakwah gitu ya, ataupun jurusan apapun nih, yang penting yang diminta itu adalah gelarnya. Jadi pada saat pengumuman seleksi nanti diperlihatkan formasi A yang diminta adalah sarjana ekonomi dan esos misalkan, atau formasi B yang diminta hanya esos saja. Jadi nanti pada saat pengumuman seleksi, Kaulal pandai-pandai aja nih mana yang mencari esos, karena memang yang dilihat adalah gelarnya untuk kebutuhannya. Seperti itu Kaulal. Karena aku sendiri, aku kan ekonomi ya, jurusan ekonomi. Nah, formasinya itu adalah
keluarga berencana gitu, keluarga sejahtera, kan agak kurang nyambung nih antara keluarga sejahtera dengan ekonomi gitu kan. Tapi karena memang yang dicarinya adalah sarjana ekonomi, maka aku bisa untuk melamar di formasi tersebut. Begitu Kak Ulal. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Sudah terjawab semua ya Kak Ulal? Sudah, Kak. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya silakan Kak Aji, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya untuk bertanya untuk tentang persyaratan nih Kak. Apakah boleh gitu pakai SKL kalau ijazahnya belum keluar untuk lulusan S1? Gitu. Oke, untuk SKL itu biasanya nomor ijazahnya ada atau enggak ya Kak? Nomor register ijazah, karena yang diminta pada saat tes itu nomor register ijazahnya, seperti itu. Jadi untuk SKL, jika memang belum ada nomor register ijazah, kayaknya agak takut ya mendaftarnya, susah sepertinya. Gimana nih Kak Inul, kira-kira? Iya bener Kak, sepertinya memang kita nggak bisa memutuskan bisa atau enggaknya ya, kadang memang ada instansi yang bisa pakai SKL, ada juga yang enggak gitu. Kadang ada sih teman yang memang pakai SKL, dia lulus seleksi berkas. Lagi beruntung mungkin memang formasinya itu tidak mempermasalahkan hal tersebut gitu kan ya. Cuman kalau misalkan ternyata nantinya instansinya nggak bisa pakai SKL ya berarti belum bisa begitu sih. Oke, cukup. Ada lagi Kak Haji? Udah cukup. Kak. Sama-sama. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya, Mbak Fitri mungkin tadi? Atau siapa, silakan. Ada lagi pertanyaan? Halo? Sudah terjawab semua? Yakin nih? Nanti nyesel loh. Oke, teman-teman. Sudah terjawab semua, teman-teman? Boleh, silakan Kak Muhammad Arif. Ini bertanya masalah formasi, Mbak. Silakan, Arif. Misal saya kemarin itu melihat di salah satu kementerian itu, kalau yang hukum itu apa, Mbak? Kemenkumham. Iya, Mbak, yang kayak pengadilan gitu, dia kan membutuhkan formasi ahli forensik bahasa. Sedangkan saya ini ada gelarnya pendidikan di depan. Apakah bisa memasuki formasi bahasa Indonesia saja? Oke, jadi memang untuk seperti tadi ya pertanyaannya, ketika kita mendaftar satu formasi, jika memang ahli forensik bahasa tersebut adalah gelarnya sesuai dengan gelar Kak Arif, maka Kak Arif bisa untuk mendaftar. Misal Kak Arif gelarnya adalah S.Hum misal ya. Kemudian atau SPD ya, sarjana bahasa ya. Nah, jika memang nanti pada saat formasi tersebut sesuai dengan Kak Arif baru bisa lamar. Tapi kalau tidak sesuai, itu dikhawatirkan akan menggugurkan pendaftarannya Kak Arif nih, karena memang tidak sesuai dengan yang mereka minta. Jadi pastikan bahwa yang kakak lamar itu adalah sesuai dengan ijazah kakak atau gelar kakak. Seperti itu Kak Arif. Berarti itu Mbak jatuhnya di seleksi administrasi Mbak ya? Betul, nanti pada saat seleksi administrasi mereka men-screening nih apakah sudah sesuai atau belum. Jika memang bisa berlanjut, kemungkinan itu bisa untuk lolos. Cuman nih khawatirnya ya kalau kita nabrak nih teman-teman. Jadi memang ada kasus tahun sebelumnya, ada seseorang dia itu nabrak aja gitu. Padahal yang diminta adalah ekonomi, dia akuntansi, SAK gitu ya, tapi dia tetap daftar nih ke SE. Lolos dia administrasi, screening, sudah tes segala macam, namun pada saat tahap akhir ternyata dia dinyatakan tidak lolos karena formasinya tidak sesuai dengan ijazahnya gitu. Jadi khawatir sudah capek-capek ya, ternyata tidak diloloskan. Nah, nanti Kak Arif pada saat cari formasinya pastikan aja nih sesuai atau tidak dengan gelar yang diminta. Seperti itu Kak Arif.
Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, gimana? Sama. Kak Arif? Udah jelas, Mbak. Ada lagi pertanyaan? Silakan teman-teman. Saya Kak ingin bertanya lagi. Boleh Kak Ulal, boleh silakan. Jika ijazahnya itu misalkan belum keluar Kak untuk pendaftaran misal, apakah untuk kita menunggu ijazah tersebut keluar dulu untuk bisa lolos seleksi administrasinya? Baik, Kak Ailu. Sorry. Oke, untuk administrasi ya, pendaftaran ijazah itu seperti yang tadi Kak Ainul sudah coba untuk berikan masukan ya, bahwa memang untuk pada saat pendaftaran itu ada instansi yang bisa pakai SKL, artinya berarti ijazahnya belum keluar gitu kan, atau memang diharuskan pakai ijazah gitu. Kalau dari aku pribadi sih amannya adalah menunggu ijazah terlebih dahulu ya. Takutnya nanti-nanti gitu akhirnya nggak bisa gitu. Takut seperti itu aja sih, jaga-jaga. Begitu Kak. Sedikit menambahkan mungkin kalau misalkan ternyata kakaknya belum keluar ijazahnya, tapi ingin mencoba, kemudian dan diprediksikan kira-kira ijazah keluar sampai dengan tes administrasi selesai gitu kan ya, mungkin boleh coba-coba pakai SKL, karena memang tapi di sini kami belum bisa menjanjikan bahwasannya itu lolos administrasi begitu kan. Cuman kalau misalkan ingin coba-coba, siapa tahu ternyata bisa, ya nggak masalah sih Kak, gitu sih. Baik, Yang lain Kak, ada pertanyaan? Monggo, ayo kita kupas tuntas pokoknya biar semuanya dapat nih ilmunya dari Kak Nonik. Kak Raden, monggo. Atau siapa nih? Silakan. Saya Boleh, Meta. silakan. Mbak Saya Neta. Halo. Saya ingin bertanya, Kak. Kan di KTP saya ada gelar pendidikan. Apakah itu berpengaruh untuk seleksinya? Terima kasih. Seperti ini kita harus bertanya kepada Disduk Capil ya untuk mengenai hal tersebut. Karena memang biasanya normalnya sih tidak ada gelar ya untuk di KTP normalnya. Dan selama aku bertanya gitu ya, biasanya mereka itu menyamakan dengan kartu keluarga. Jadi ketika di kartu keluarga dengan KTP itu tidak sama, itu juga biasanya akan menyulitkan nih buat teman-teman. Jadi Kameta, kalau memang masih bisa diperbaiki dari sekarang, boleh diperbaiki. Tapi kalau mau coba juga, tidak apa-apa. Karena mungkin ya, untuk gelar itu kan sebenarnya agak ini juga ya, agak ngeri juga ditaruh di KTP gitu. Karena normalnya kan tidak ada nih. Tapi mungkin dari Kak Ainul, adakah mengetahui tentang hal tersebut? Sepertinya mungkin ambil amannya sih ganti KTP aja sih Kak. Karena mungkin kan itu kan akan berkepanjangan ya, karena kan KTP kan memang bisa dibilang sangat riskan gitu kan ya. Jadi untuk lebih berhati-hati, ambil amannya saja, karena kan KTP juga harus sama dengan kakak. Kalau di kakaknya kan nggak bergelar tuh, jadi alangkah lebih baiknya mungkin disamakan dengan yang di kakak saja Kak. Begitu. Terima kasih, Kak. Sama Kak Meta. Sama-sama. Yang lain, ada lagi pertanyaan? Monggo, teman-teman. Halo. Jen mau bertanya. Cukup? Halo. Tidak ada pertanyaan Halo. lagi? Ya, saya mau bertanya, Mbak. Halo. Halo. Oke. Baiklah. Halo. Halo, saya mau Iya, bertanya. halo. Silakan. Iya, silakan. Halo. Kak Novan. Iya, Iya, iya. silakan Kak Novan. Udah apa kedengarannya suara saya ya, Mbak? Sudah, Kak. Iya, sangat jelas. Oke. Jadi terkait pertanyaan saya bertanya ini tentang soal administrasi tadi. Nah, jadi kan ini untuk jalur khusus sarjana, soalnya S1, jadi kan banyak diperlukan, salah satunya dukungan administrasi itu ada akreditasi kampus sama akreditasi jurusan.
Nah, apakah akreditasi kampus sama jurusan ini berlakunya itu yang terbaru atau masih berlakukah yang akreditasi kampus yang 3 tahun sudah yang sebelumnya gitu? Apakah itu masih berlaku atau lebih amannya apakah yang terbaru atau gimana gitu? Saya butuh solusi gitu dari orang Mbak. Terima kasih, itu aja. Ya, kalau setahu dari aku ya, untuk akreditasi fakultas dan jurusan itu yang diminta adalah tahun kita lulus. Pada saat kita lulus, kita cari akreditasi kita cari yang jurusan, fakultas, semuanya pada saat kita lulus. Jadi kalau tahun kemarin, bahkan tahun-tahun sebelumnya selalu seperti itu ya, Kak Ainul ya. Jadi biasanya pakai pada saat kita lulus gitu, Kak Novan. Oh, berarti dua-duanya ya Mbak ya? Dua-duanya, mana nih maksudnya dengan yang sekarang? Iya, maksudnya akreditasi kampusnya sama jurusannya gitu ya? Oh iya, akreditasi kampus, fakultas, jurusan di tahun kita lulus. Seperti itu. Oh, baik. Terima kasih Mbak, itu aja. Sama-sama. Yang lain? Monggo, adakah pertanyaan lagi? Sepertinya tadi ada Mbak-mbak nih yang mau nanya nih. Silakan. Halo. Ya, halo. Iya, dipersilakan, Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mahrani. Saya ingin bertanya sama Mbak Noni. Mbak, ada nggak trik cara membaca soal waktu ujian SKD, Mbak? Kan pengalaman saya pernah ikut tes CPNS tahun 2019, itu soalnya tuh panjang-panjang banget, Mbak. Jadi ada nggak dari Mbak Noni trik cara cepat bisa kita paham soal tersebut, Mbak? Oke. Kalau untuk TWK, teman-teman memang kebanyakan soalnya panjang dan bikin ngantuk ya TWK itu. Iya. Jadi kalau dari aku pribadi, kalau soal yang panjang, teman-teman pastikan baca cepat, terus mengetahui intisari yang sebenarnya dia tanyakan. Nah, untuk membacanya juga pakai nada. Misalkan kalau ada tulisan panjang, jadi teman-teman seakan-akan lagi bacain dongeng gitu. Jadi baca jangan yang kayak pada suatu hari gini, nadanya datar gitu. Tapi kalau teman-teman pakai nada dore atau misalkan ada nada yang naik turun, misal pada suatu hari atau misalkan ada lagi sila kedua Pancasila gini, kita bacanya datar aja tuh. Sila kedua Pancasila ini adalah merupakan, itu biasanya agak susah untuk menangkap. Jadi pastikan ketika membaca itu ada nadanya dan cari intisari sebenarnya dia itu bertanya apa. Nah, untuk soal panjang, pertanyaannya itu justru kan ada di paling bawah. Kalau memang malas untuk membaca dari yang sepanjang segini misal, langsung aja ke paragraf yang paling bawah yang dia tanya apa. Misalkan dari pemahaman bacaan tersebut, tema dari materi ini adalah apa. Baru kita baca ulang ke atas. Oh, yang dia cari itu temanya nih. Kita udah tahu pokok yang dia cari, baru kita baca dari atas. Jadi lebih cepat ketimbang kita baca dari atas, tahu yang ditanyain, kita baca lagi deh ke atas. Seperti itu sih Kak Sri kalau dari aku. Terima kasih ya Mbak Noni. Sama Kak Sri. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Oke, sepertinya cukup Kak Noni. Baiklah, saya ingin mencoba share screen, ingin menjelaskan tentang tadi itu cara mengikuti tryout. Oke, apakah sudah terlihat jelas layarnya? Gimana Mbak Noni? Sudah jelas layarnya? Belum. Kalau di aku Kak. Belum Mbak. Tampilannya belum ada. Belum ada tampilan. Sebentar. Oke, kalau seperti ini sekarang sudah ada belum? Belum. Itu layarnya putih, Kak. Halo? Muram. Nah, udah ada itu kayaknya. Udah Kak. Sudah ya? Sudah. Oke. Jadi yang pertama silakan searching di Google bisa CPNS
kemudian langsung klik yang teratas. Belum ya? Nah, kemudian teman-teman klik di sini ada login ataupun masuk. Ya, buat teman-teman yang sudah punya akunnya, silakan nanti langsung masuk saja, masukkan di sini email sama passwordnya. Buat yang belum buat akun, silakan klik daftar terlebih dahulu. Namun di sini saya akan langsung ke login. Oke, di sini nih menu berandanya. Nah, di bagian sini teman-teman scroll ke bawah. Kita pilih yang tryout Akbar. Kemudian tryout Akbar. Mohon maaf sinyalnya sepertinya agak sedikit lemot. Nah, di sini nih. Ini nih, yang ini tryout Akbar Kemerdekaan tahun 2023. Nanti teman-teman langsung aja diklik kerjakan. Nanti akan otomatis langsung terisi. Nah, TO-nya ini hanya bisa dikerjakan sekali ya teman-teman, seperti tes pada umumnya. Silakan nanti dikerjakan dengan secara detail, dengan teliti, dan dengan sungguh-sungguh teman-teman sekaligus belajar cara memanajemen waktu dalam mengerjakan soal. Dan jangan khawatir teman-teman, nanti soal-soal ini bakal kita bahas kupas tuntas bersama via Zoom meeting di hari Minggunya. Catat ya, di hari Minggunya. Syaratnya teman-teman harus sudah mengerjakan soal TO-nya terlebih dahulu. Begitu, sampai sini teman-teman paham untuk cara mengerjakan TO-nya? Insya Allah paham, Mbak. Oke, Paham, alhamdulillah. Paham. Nah, berikutnya kami punya penawaran menarik teman-teman nih. Jadi, di aplikasi ini sudah terdapat 20 paket tryout teman-teman. Dan nantinya juga ada bakal kelas mentoring via Zoom meeting. Nah, setelah Zoom itu bakal ada dikasih rekamannya nih. Jadi, di sini paketnya paket VVIP. Kelasnya terdiri dari TIU TWK sama TKP dengan Zoom meeting sebanyak 21 sesi teman-teman. Tuh, lumayan kan? Jadi kemudian paket tryout eksklusif dan pembahasannya, jadi sudah ada kurang lebih 20 paket tryout dan di situ ada pembahasannya. Kemudian nanti ada rekaman Zoom meeting. Jadi setelah belajar menggunakan Zoom meeting nanti bakal ada rekamannya di-share ke kalian melalui Google Drive. Dan materinya terupdate ini adalah materi FR ataupun soal yang sudah pernah keluar sebelumnya. Akses penuh selama setahun di sini. Pokoknya kan kurang lebih nih tesnya sebentar lagi ya. Jadi pokoknya ini bisa diakses sampai teman-teman tes CPNS. Kemudian ada grup diskusi bersama mentor. Jadi nanti teman-teman kalau pas sekiranya ada soal susah gitu kan ya, bisa langsung nanti ditanyakan ke mentornya. Ada mini quiz interaktif di Telegram. Ini penting banget nih. Jadi setiap harinya nanti bakal ada quiz-quiz yang bisa melatih kemampuan teman-teman biar ilmunya semakin terasa. Kemudian include SKD VIP. Harga awalnya adalah 219.000 jadi 170.845 rupiah dengan menggunakan kode vouchernya adalah HUT RI 78. Di sini pematerinya ada 3 ya, ada Kak Atis, Kak Desi, dan Kak Noni. Tunggu apa lagi? Mumpung ada diskon teman-teman, ini diskonnya nggak berlaku setiap hari ya, hanya beberapa hari saja selama HUT kemerdekaan. Jadi teman-teman yang tertarik langsung aja daftar sekarang, upgrade ke paket VVIP gitu. Sampai sini apakah teman-teman ada pertanyaan terkait tryout ataupun ini kalau mau upgrade ke VVIP di sini ya teman-teman, langsung klik upgrade VVIP. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman? Monggo yang ingin bertanya kembali terkait tryout ataupun terkait dari pendaftaran paket SKD. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Monggo.
Untuk Tidak aplikasi ada? TPK-nya belum buka, Kak. Baik. Mungkin cukup sekian webinar kita pada malam hari ini. Mohon maaf, saya selaku pemandu acara, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mungkin tadi di Halo. awal sedikit kendala teknis. Saya mohon maaf, atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan dari teman-teman semuanya. Saya mohon maaf. Dari saya, Ainul Marzuko, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Bang dicuekin. Kebelet pipis mungkin.